this era, itu sangat susah jika kita ingin menjadi Superman dan handle everything by ourselves. Banyak orang bilang sekarang ini zamannya kolaborasi. Kalau nggak collab, kamu bisa collapse gitu. Oke, halo Petranesians, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan selalu sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali di podcast Petra Business Insight. Perkenalkan, nama saya Adelina Propoyo, dan saya merupakan salah satu dosen tetap di program International Business Management Universitas Kristen Petra. Di sesi podcast Petra Business Insight kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengelola beberapa bisnis secara bersamaan, mungkin serta tips-tips investasi untuk mengatur keuangan. Nah, dalam sesi kali ini, kita kedatangan satu narasumber yang masih sangat muda, 24 tahun, tapi sudah memiliki beberapa bisnis yang bisa dikatakan sukses. Oke, so tanpa mengulur waktu lagi, saya perkenalkan Stephen Anderson, alumni IBM dari angkatan 2015, sekaligus pemilik dari 3 bisnis, yaitu Custom Cake Surabaya, Sepatu Ori Surabaya, dan Vota Foto Produk. Selain memiliki 4 bisnis, Stephen juga menjabat sebagai Marketing and Finance Manager dari CV Arta Karisma, serta Commercial Director Marketing Communication dari Junior Chamber International East Java. Stephen juga pernah bekerja sebagai Part Analyst Intern di PT United Tractors, Business Analyst Intern di PT Samator, dan juga Digital Marketing Mentor di PT Alona Indonesia Raya. Selamat pagi, Stephen. Apa kabarnya nih? Oke, baik, Miss. Long time no see. Hai, long time no see. Terakhir ketemu ya mungkin tahun berapa ya? Ya, 2019 ya. Udah 3 tahun. Oke, sibuk apa nih sekarang? Sekarang saya lagi sibuk mengerjakan 4 bisnis itu ya, like quality control gitu sih, sama managing. Dan juga sibuk berinvestasi sih sekarang. Mainly, Wow, recently, like saya menjadi angel investor gitu dan mendirikan sebuah venture capital di bidang cryptocurrency bersama rekan-rekan saya. Oh, jadi bisnis baru lagi nih? Iya. Wow, oke, menarik sekali nih. Nah, tapi sebelum kita bahas detail deh mengenai strategi bisnis, mungkin nanti investasi sama mungkin perusahaan barunya nanti, bisa nggak perkenalkan diri sedikit, profil singkat Stephen, sama mungkin bisa menjelaskan proses perjalanan Stephen membangun bisnis-bisnis yang Stephen punya, mungkin termasuk bisnis keluarga yang Stephen handle. Oke, so ya, nama saya Stephen Anderson. Sekarang saya berusia 24 tahun. Jadi saya lulus kuliah dari Petra Christian University, jurusan International Business Management di tahun 2019. Tepatnya 2 tahun lalu, dan tahun depan saya berencana untuk melanjutkan studi saya di NUS Business School di Singapura. Right now saya seorang entrepreneur, angel investor, dan juga bekerja sebagai digital marketing mentor di salah satu komunitas digital marketing. Dalam bisnis, saat ini saya menjalankan 4 bisnis yang mana ada di berbagai bidang ya. Yang pertama, Custom Cake Surabaya, yang mana bergerak di bidang custom cake dan workshop cake gitu. Jadi, you can customize your own cake based on your own request. Dan juga Sepatu Original Surabaya yang bergerak di bidang penjualan branded goods and apparel. Like currently, we have 2 branches in Surabaya, di West dan East Surabaya. Dan juga untuk foto-foto produk ini bergerak di bidang jasa foto dan video produk, serta digital marketing consultation like social media management and advertising. Dan juga untuk my family business, Arta Karisma, itu merupakan bisnis orang tua saya yang mana didirikan sejak tahun 2009. Dan ini bergerak di bidang jual beli dan jasa rental alat berat untuk construction and mining needs. Dan recently saya menjadi angel investor dan mendirikan venture capital bersama rekan saya untuk berinvestasi di beberapa project-project di cryptocurrency yang menurut saya potensial ke depannya. Oke, wow, menarik sekali. Banyak sekali, sibuk sekali ya Stephen kelihatannya. Bisnisnya ada 3, terus ada bisnis keluarga, terus mau ambil S2, sekarang habis gitu mau ada venture capitalist. Nah,
kita penasaran nih, Jenny. Kamu udah berkecimpung di dunia di bisnis keluarga, ya kan? Sudah bantu keluarga untuk membangun bisnis CV Arta Karisma. Gimana sih bagi waktu? Kamu punya 3 bisnis, terus sekarang mau jadi angel investor, juga mau bangun perusahaan venture capitalist. Terus nanti rencana mau S2. Gimana bagi waktu, prioritas tenaga, pikiran mungkin? Kalau menurut saya sih dalam pembagian prioritas dan waktu itu ya, kebanyakan like most of my business itu sudah saya pikirkan like sistemasinya sejak awal. Jadi ketika bisnis itu sudah running, like we as a owner doesn't need to involve too much in that business. Like saya belajar ini dari sebuah buku karangan Robert Kiyosaki yang mana Cash Flow Quadrant. Di sana ada kuadran yang namanya self-employed dan business owner. Nah, di kuadran self-employed ini kita punya bisnis, namun kita masih harus involve much di dalamnya. Sedangkan di kuadran business owner, we own a system that works for us. Like basically, most of my business is doing collaboration. So I don't need to involve too much in that business, in the operation, I think. Because I think in this era, itu sangat susah jika kita ingin menjadi Superman dan handle everything by ourselves. It is better to collaborate with others. Ya, banyak orang bilang sekarang ini zamannya kolaborasi. Kalau nggak collab, kamu bisa collapse gitu. Nah, kolaborasi ini sendiri juga terinspirasi dari prinsip salah satu taipannya Indonesia, yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Dia berprinsip mengejar kuda dengan menggunakan kuda. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau membuat bisnis di bidang makanan, tapi kamu tidak punya pengalaman di bidang itu, it is better if you collab dengan orang yang punya pengalaman di bidang itu. Jadi kamu cari partner dengan orang yang punya keahlian di bidang itu. Like sebagai contoh, kayak di foto-foto itu, saya kan nggak punya pengalaman di bidang fotografi. Jadi saya cari partner anak dari UKP juga yang jurusan DKV. Jadi saya gandeng untuk mendirikan bisnis itu. Oh, jadi kolaborasi dengan yang expert memang di bidang itu ya, berarti Steven ya? Iya, benar. Oke, menarik. Berarti semua bisnisnya ini kalau boleh tahu berarti berkolaborasi partner ya, partner dengan kayak foto-foto tadi bilang partner dengan anak DKV, yang custom cake juga partner dengan anak. Oke. Dan mungkin saya ceritakan perjalanan bisnis dari awal ya, Miss. Oke, boleh. Jadi mungkin sejak kecil saya punya impian sih. Jadi saya ingin dikenal sebagai orang yang sukses bukan karena saya adalah anak dari papa saya, namun saya ingin berusaha keras untuk meraih kesuksesan saya sendiri yang mana didapat dari kerja keras saya. Jadi sejak kecil saya itu udah set goals ya, dan nggak mau menyia-nyiakan like masa muda saya dengan melakukan hal-hal yang kurang produktif gitu. Jadi saya lebih fokus untuk belajar selain di sekolah atau kuliah, juga di luar sekolah melalui aneka e-course, buku, dan juga seminar. Dan juga mungkin bisa dibilang saya ini orangnya suka mencari tahu dan mempelajari hal-hal baru. Jadi sedikit flashback ke awal saat saya memulai usaha, itu saya mulai usaha di bidang online sejak saya SMP. Waktu itu tahun 2009, masih umur 14 tahun kalau nggak salah. Jadi waktu itu kan yang go online itu masih belum banyak. Awalnya saya mulai dari media Kaskus. Jadi saya mulai jualan. Waktu itu saya lihat di mall kan, saya kan waktu kecil suka main game, video game konsol kayak PS, Xbox, WII gitu. Nah, waktu itu saya lihat di mall Pasar Atom ya di Surabaya. Itu orang-orang jual kaset game kayak PC itu 30 ribuan di zaman itu. Nah, sedangkan di Kaskus itu mereka cuma jual 20 ribuan. Dan akhirnya saya langsung coba order di sana secara mereka lebih murah. Tapi waktu mau order itu, mama saya juga bilang, jangan kok nanti ketipu. Karena di zaman itu kan online shop belum booming ya. Dan juga nggak ada middleman like Tokopedia, Bukalapak, Shopee, like now ini. Tapi saya tetap coba beli. Dan begitu barangnya nyampe, saya mulai kepikir ide bisnis. Jadi saya mulai googling dan belajar gimana sih cara bikin kasetnya kayak gitu secara otodidak dari YouTube.
Dari situ tuh saya langsung jualan dan berkembang jadi besar ID Kaskus saya. Dan kalau mungkin Miss-nya ikut mengetahui Kaskus ya cendol saya udah berderet di zaman itu. Kan waktu itu reputasinya Wow. pakai cendol kan. Wow. Jadi produksi kaset sendiri, belajar sendiri otodidak dari YouTube, terus dijual. Iya, betul. Umur 14 tahun. Iya, betul. Wow, jadi sejak kecil memang tertarik jadi entrepreneur ya kelihatannya ini Steven. Iya, jadi Oke. setelah itu saya mulai merambah juga ke bidang voucher game, pulsa transfer, dan juga aneka games lainnya. Dan juga mulai masuk Facebook dan mengenal Facebook marketing. Jadi pada waktu itu, waktu saya SMP, SMA itu, teman-teman saya kan main game kayak Point Blank, Grand Case, dan juga ya sejenis Lito, Game School itu mereka main, tapi saya yang jual voucher gamenya. Jadi gitu. Ya, waktu itu masih kecil juga, nagih utangnya repot juga ya, sampai harus kejar-kejaran gitu. Oh, temennya nggak mau bayar. Iya, betul. Kan saya ngutangin dulu Oh, kasbon biasanya. oh wow, akhirnya dibayar nggak nih Oh, sampai sekarang? tidak. Tapi Sudah, ada sebagian yang udah lulus sampai lupa. sudah direlakan ya sekarang. Iya. Oke, wow, menarik, menarik. Berarti sejak kecil memang memiliki passion di bidang bisnis ya. Mm-mm. Oke, oke. Wah, produktif sekali temannya main game lalu melihat potensi ya. Iya. Jadi saya tidak spending di sana, malah saya menghasilkan di sana. Wow, wah, wah, wah. Menarik sekali. Mantap nih. Terus, oke, kamu kan punya bisnis terus habis itu sejak umur 14 tahun ya. Terus kamu memutuskan akhirnya kuliah di UK Petra, terutama di program IBM. Kira-kira apa sih yang membekali kamu? Apakah Petra atau program IBM itu apa saja yang Stephen pelajari mungkin saat kuliah yang membantu Stephen akhirnya membangun bisnis-bisnis yang Stephen punya sekarang? Kalau menurut saya sih, kalau dari IBM itu, it really changed me. Ya, pertama mungkin di bidang courses yang business English ya. Yang mana business English itu mainly teach us about public speaking. Dan juga itu membantu saya dalam membentuk self confidence dalam, misalnya kita kalau ngadain event, kita kan biasanya ngadain like giving kata sambutan dan juga meeting dengan banyak orang baru. Sejujurnya di saat SMA itu saya merupakan orang yang cenderung pendiam dan tidak mempunyai keberanian untuk bertemu dan menghadapi orang baru, apalagi berbicara di depan umum, bisa gemetar nanti. Namun di IBM kemampuan saya tentang public speaking itu sudah banyak dilatih dan it has improved a lot over time. Karena di IBM itu you do a presentation almost every day, and it has make me used to this public speaking things. Like this knowledge itself is very useful. As in the business world, we meet many different people like almost every day, be it our clients, shareholders, atau employees. And it is very essential for us to have these skills in order to be successful, in my opinion. Oke, so business English ya belajar kayak jadi lebih berani untuk Iya, convince people, present yourself. Oke. yang kedua sih, courses yang kedua ya, menurut saya itu International Economics by Dr. Christopher Goh. Jadi in IBM we have some guest lecturer from overseas. One of it was Dr. Goh. In this class, one of the materials that I am able to apply to my decision making is when he explained about the investor behavior and biases. When we invest in the capital market, we need to have the knowledge behind it. Jadi nggak bisa asal invest gitu. Jadi kebanyakan dari generasi muda, especially milenial dan generation Z ini, mereka investnya dengan cara ikut-ikutan. Especially dengan growing-nya media sosial saat ini, kebanyakan dari millennials itu melihat story influencer yang mereka mendapatkan profit dari pasar saham dan kripto, dan mereka ikut invest tanpa mempelajari terlebih dahulu. Alhasil banyak dari mereka yang kehilangan uang atau we can say mengalami loss dalam investasinya. Dari materi yang saya pelajari dari Dr. Go ini, I am able to time the market. When there is greed in the air, it is better for us to sell. While there is fear in the market, it is the time to buy. Like this material is very in line with what Warren Buffett always says, that
investment is simple. You just need to be greedy when others are fearful and vice versa. Oke, so jangan invest sembarangan ya. Harus there is a reason like analysis about the market and then oke, wow, menarik nih. And Berarti, Miss, last but not least, your classes, marketing management with Miss Adelina. Wah, thank you. I think what is the most essential from your material is the 4P, the product, price, place, promotion. Like this material looks very simple dan banyak orang menyepelekan hal ini. Namun ketika kita explore lebih dalam, ternyata ini bisa menjadi good analytical tools in order to evaluate our business. Like one of the cases is that when the revenue of my custom cake business went down and starting to decline, I try to analyze it from 4 different perspectives. Dan saya menemukan bahwa harga saya itu sudah competitive enough compared to my competitors. Dan produk saya juga menggunakan high quality ingredients. Dan juga promosi saya juga sudah menggabungkan online to offline presence dan already quite well established. Namun setelah saya evaluasi lagi, ternyata I am lacking in terms of my promotion. Jadi saya re-evaluate with my marketing teams and create a soft selling advertisement video that we use short story video in order to increase our brand awareness. Dan juga saya increase my budget in that specific campaign. Dan juga saya increase my knowledge regarding online advertising by attending like banyak Facebook dan Instagram ad seminar. Dari situ saya belajar dan saya aplikasikan, ternyata promosi saya yang lacking. Dan setelah saya perbaiki itu, bisnis saya went well again. Like that. Oke. Berarti 4Ps meskipun kelihatannya banyak orang bilang sudah kayak old theory, like not updated, tapi ternyata kayak simple tapi penting ya. Iya, betul. Oke. So presentation skills, juga international economics, tapi relate ke investment behavior ya, dan juga marketing like in terms of 4Ps. Oke. So 3 mata kuliah. Oke. Untung, senang sekali. Setidaknya IBM memberikan sesuatu untuk Anda. Oke. Bicara tentang bisnis lebih dalam. Stephen kan tadi juga bilang kan bisnisnya ini menurut saya sangat bervariasi. Sangat ya bisa dikatakan mungkin tidak terlalu terkait satu sama lainnya. Kayak custom cake itu lebih kayak bakery kan, customize your cake sesuai selera. Terus kita punya foto-foto produk itu kayak lebih ke arah fotografi produk ya, membantu mungkin supaya fotonya terlihat bagus. Terus ada juga sepatu ori Surabaya itu kayak fashion. Nah, peluang apa sih yang Stephen lihat dari masing-masing bisnis ini sehingga akhirnya Stephen memutuskan ayo kita buat bisnis ini? Oke. Jadi kalau untuk custom cake ini ya, itu dimulai dari ide saya di tahun 2017-an. Jadi saat itu waktu saya kuliah, saya melihat opportunity di mana teman-teman saya kan lagi surprise temannya waktu itu di universitas dan memakai kue yang bisa di custom. Waktu itu yaitu my main competitor at that time. Dan waktu itu kompetitornya belum banyak sih, mungkin cuma 1 itu aja. Nah, di situ saya lihat loh kok unik ya. Tapi setelah saya coba, kuenya secara taste ternyata agak kurang enak. Jadi setelah itu saya mulai research kan. Dan ternyata ada salah satu relasi dari my parents yang punya skill di bidang custom cake ini. Jadi langsung aja tanpa pikir panjang, saya ajak collab waktu itu. Awalnya banyak juga yang tanya, kok nggak bisa baking, buka usaha kue. Dan juga dalam menjalankan bisnis ini tidak mulus. Banyak banget orang sekitar, terutama teman-teman kuliah dan lain meremehkan. Seperti nggak percaya kan kalau saya yang background-nya di bidang bisnis dan nggak ada background di bidang pastry, kok bisa bikin bisnis di bidang cake? Dan mereka meragukan apa benar bisa enak gitu. Dan teman-temanku pun awalnya ya at first nggak ada yang support gitu. Bahkan pembeli pertamaku itu orang yang nggak dikenal. Waktu itu seorang foreigners. Bahkan seorang foreigners yang beli pertama. Jadi saya kan iseng-iseng bikin Facebook fans page. Ternyata ada orang US yang tinggal di Surabaya itu lihat mungkin ya. Terus dia private message in Facebook dan order. Itu my first buyer at that time.
Dan dari sana saya mendapat testimoni pertama yang membuat saya makin semangat untuk mengembangkan bisnis custom cake ini. Karena menurut saya seorang foreigner aja suka dan mengapresiasi produk saya. Apalagi orang-orang lokal. Jadi saya yakin my product bisa diterima oleh pasar Surabaya. Jadi di situ kita sambil riset kan, sambil memberikan value added usaha kita dibandingkan kompetitor. We start dari harga yang lebih murah dibanding kompetitor dengan rasa yang lebih enak. Karena kita memakai full spiku dan high quality ingredients. Dan juga tanpa pengawet. Terlebih lagi, spiku kita semua freshly baked made by order. Jadi untuk pesanan hari itu ya kita buat hari itu juga. Jadi we keep our cake fresh. Dan di awal kita give cheaper price dikarenakan kita masih baru start ya. Dan gradually we increase our price sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Selain itu, sebelum COVID pandemic happens, kita juga sering mengadakan event di mall-mall besar Surabaya like Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, Ciputra World, Pakuwon Mall. Namun like due to COVID, we cannot hold that event anymore. Jadi I think I established new pivot strategy. Jadi kita ciptakan cake decorating kit di rumah. Jadi kalau event saya kan biasanya dekor cake itu. Nah, jadi kita ciptakan cake decorating kit, jadi orang bisa belajar menghias cake di rumah tanpa harus datang ke event kita. Seperti itu. Jadi itu strateginya sekarang karena pandemi akhirnya mau nggak mau berubah ya. Jadi produknya juga harus disesuaikan. Nggak ada kayak big events tapi lebih kayak acara decorate your own cake at home gitu ya. Jadi untuk kit activities gitu, it is very interesting. Oke. Banyak orang yang tertarik untuk cake decorating kit ini? Oh iya, lumayan banyak. Oke. Itu yang custom cake. Kalau yang foto-foto produk, kenapa kok tiba-tiba ini menarik nih, harus kelihatannya bisa. Yang kedua itu untuk foto produk. Jadi itu sebenarnya sebuah COVID project. Jadi saya sudah research dengan teman saya, kalau ternyata demand di bidang foto dan video produk itu a lot during this corona time, especially due to a lot of company wanted to go online. Kan juga mereka agak susah kalau hanya mengandalkan offline kalau di kondisi corona seperti ini. Relying to offline channel is quite hard. Therefore, setelah discuss dengan tim kreatif saya dan we are sure we are capable in this kind of thing, especially I have experience in becoming digital marketing mentor. Therefore, aku coba untuk build usaha foto-foto yang mana menerima jasa foto dan video produk dan juga social media management, yang mana kita tidak hanya jual desain, namun kita juga give some suggestion yang dapat boost the company sales based on our own experience in digital marketing. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk yang sepatu ori itu sendiri juga dimulai dari ketertarikan saya terhadap barang-barang hypebeast yang mana sangat trending di tahun 19 dan 20. Terlebih lagi saya tahu ada beberapa barang luxury goods itu yang harganya bisa naik dan bisa jadikan investment. Dari potensi itu saya tahu bahwa if we know the right things to buy, kita bisa mengurangi potensi dead stock yang mana agak berbeda dari jualan baju biasa yang mana potensi dead stock-nya lebih besar. Namun capital dalam bisnis ini memang lebih besar sih. Dari situ saya mendirikan bisnis ini bersama partner saya yang mana merupakan lulusan UK Petra jurusan Menbis juga. Jadi kolaborasi lagi ya? Iya, betul. Yang terakhir yang venture capitalist, kenapa tiba-tiba tertarik membangun bisnis venture capitalist? Mungkin saya kasih background terlebih dahulu tentang pengalaman investasi saya. Jadi kan kembali lagi setelah dari saya tahun 2010 itu kan setelah saya di jualan online di Kaskus dan Facebook, waktu itu saya senang banget tuh. Waktu teman-teman saya masih main-main, happy-happy dan senang-senang, saya sudah bisa hasilin uang sendiri. Jadi waktu SMP itu penghasilan bersih saya udah sekitar 10 jutaan per bulan dari bisnis online. Yang mana tahun 2010 itu udah termasuk besar ya untuk anak seusia saya. Nah, dari situ saya tabung-tabung, atur money management, dan juga nabungnya dari uang jajan, uang angpau, uang hasil jualan, semua ditabung. Tapi waktu itu saya nggak tahu investasi apa-apa ya. Masih kecil, jadi tahunya cuma deposito, diaturkan sama mama saya. Nah, tapi di tahun 2017 itu
saya mulai berinvestasi di dunia cryptocurrency. Sebetulnya saya back then saya tahu cryptocurrency itu mungkin kalau nggak salah dari kelasnya Mr. Rama di Business English Speaking itu kan topiknya random-random gitu. Salah satu topiknya itu ada tentang Bitcoin gitu. Nah, waktu itu saya lihat kok menarik gitu. Akhirnya saya research kan. Nah, akhirnya di tahun 2017 itu saya membeli Bitcoin. Waktu itu harganya cuma 10 jutaan per Bitcoin waktu itu. Saya iseng juga kan beli dikit-dikit koleksi di awal tahun. Bisa dibilang dunia kripto ini menjadi titik balik kehidupan saya dengan bantuan Tuhan juga. Tanpanya saya tidak bisa achieve yang saya miliki saat ini. Jadi kan saya koleksi itu BTC di harga 10 jutaan, saya tradingkan dan juga saya ikut di berbagai initial coin offering yang mana kalau di saham we call it IPO. Nah, saya ngumpulin tuh BTC sampai akhirnya kumpul lumayan banyak. Tapi karena kelalaian saya ya karena saya masih greedy ya, namanya investor pemula. Jadi saya waktu BTC di harga 300 juta saya nggak jual karena saya keserakah. Dan juga semua yang aku dapatkan itu hilang dalam sekejap karena BTC down banget waktu itu. Setelah mencapai titik puncaknya, saya cuma jual sebagian. Nah, jadi di tahun 2018 saya mengalami kerugian, terutama saya juga membeli mesin mining yang mana berupa VGA itu, dan juga saya kena di scam-scam di ICO cryptocurrency. Kebayang juga sih di usia 20 tahun saya sudah rugi miliaran. Tapi dari situ aku belajar kalau uang yang didapat cepat nggak bisa bertahan lama, dan money management itu sangat penting. Dan ketika kita sudah gagal dan mengalami trauma, jangan takut untuk mencoba lagi. Tapi in my case it's different. Saya tidak takut untuk mencoba dan I took that as a lesson so that we don't repeat the same mistakes in the future. Jadi di usia 20 itu saya juga jual beberapa BTC saya untuk beli mobil impian pertama saya, yaitu BMW X3 dengan uang sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, setelah itu kan setelah itu saya bisa dibilang vakum dari dunia kripto karena saya agak trauma. Waktu itu BTC dari 300 sampai tinggal 50 juta. Nah, di situ saya meskipun akhirnya still profit, but ya opportunity loss-nya quite big sih. Bisa dibilang miliaran lebih. Nah, jadi di situ saya belajar gimana sih kok bisa seperti itu. Setelah itu saya tahun 19 dan 20 itu 19 dan 20 awal masuknya ke pasar saham. Namun ternyata di pasar saham it was not as effective as in the crypto market. My capital itu grow-nya cuma kecil sekali. Akhirnya saya lihat, wah ini nggak efektif ini kalau kayak gini terus gitu. Malah yang ada rugi. Ini saya juga nyangkut di salah satu perusahaan di Indonesia itu karena ya itu sih saya nyangkutnya sampai 2 tahun bahkan karena saya kan akhir Desember 2018 itu invest nggak tahu apa-apa, habis kripto langsung terjun ke saham, langsung wah ini bagus ini perusahaannya, beli gitu, akhirnya nyangkut sampai sekarang belum balik. Ya, jadi gitulah karena saya belum dibekali knowledge yang tepat. Nah setelah itu di awal tahun 2020 ini saya lihat kok di Facebook saya banyak teman-teman saya, my colleagues yang back in 2018-2017 mereka aktif di bidang kripto, kok mereka mulai aktif lagi ya? Apa this is the opportunity, this is the right time to back in the market, I think like that. Nah di situ kan saya lihat di situ saya lihat pada bulan Agustus 2020 ini kalau nggak salah. Itu waktu itu BTC sekitar $15,000, $15,000, dan juga saya mulai aktif invest lagi. Jadi saya mulai beli lagi dan koleksi. I mainly collect Ethereum dan juga Cardano dan juga Bitcoin. Nah, and after that, Bitcoin reached its all-time high in May this year, around 60,000, hampir 1M satu Bitcoinnya. Jadi di situ saya langsung sell karena I know that the greed is already in the air. Dan juga yang mana investor-investor pemula itu
be the victim of the greed ya. Karena mereka kan nggak tahu. Apalagi saya lihat di Instagram Story ya, Miss. Di Instagram Story itu orang-orang yang teman-teman yang dulu kayak meremehkan saya, nggak percaya Bitcoin. Loh, kok mereka tiba-tiba bisa investasi? Saya heran. Ya itu maybe the power of sosmed. Like a lot of influencers starting to story like that. Jadi mereka ikut-ikutan. Nah, akibatnya banyak dari mereka yang nyangkut. Ya, itulah. That's the risk of investment. We must know the knowledge behind it. Nggak bisa asal invest gitu. Dan juga setelah itu saya melihat bahwa the world is changing, like blockchain is becoming part of the business currently, dan juga decentralized finance atau DeFi itu like very booming currently. Jadi saya lihat ini adalah potensi dari this is a potential, like saya mulai mendirikan sebuah venture capital with my colleagues. Jadi kita invest di project-project yang mana masih belum masuk ke market. Jadi kita like pitching ke orang-orangnya, we have this fund and we would like to invest to your project. Dan karena menurut saya kalau invest di bidang cryptocurrency, your capital can leverage like many times compared to like usual business. It can be like 5x, 10x, or maybe 100x if you're lucky. So I think it's like less risky compared to the conventional type of venture capital. Jadi saya dirikan venture capital di bidang kripto yang mana di Indo ini masih jarang sekali gitu. Oh, jadi venture capitalisnya investasinya Steven ini lebih ke kripto ya, bukan ke saham atau? Iya betul. Karena oke. Oke. Jadi yang venture capitalist juga akan fokusnya juga ke cryptocurrency juga ya, berarti? Iya betul. Because like in my opinion, Miss, investment itu one of the best thing to leverage your income. Like by utilizing my investment portfolio and my business income, I am able to realize my goal in life. Dan juga puji Tuhan, saya berhasil become self-made millionaire by achieving my first $1 million in the age of 24 ini. Yang mana juga dengan berkat dan rahmat Tuhan. Tanpanya saya tidak bisa mencapai hal ini. Wow, oke. Wow, sounds like a good investment. Jadi tertarik saya ikutan juga ini. Oke, bahas tentang investasi nih. Kan tadi Steven lebih investasinya ke kripto ya. Oke, mungkin kalau seperti saya yang ya investasi belum ya investasi tapi investasinya juga lebih ke saham sih saya. Dan itu simpel ya, seperti kata Steven sudah nyangkut bertahun-tahun juga itu tidak profit, jadi saya biarkan saja karena mungkin ya pandemi situasinya mungkin tidak. Nah, apa sih tips-tips mungkin untuk Petranesians kalau mau investasi itu tips-tipsnya apa atau apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipertimbangkan sebelum memulai investasi? Kalau saat ini sih saya sudah melakukan diversification portfolio yang mana menurut saya sudah pretty much diverse. I'm investing in cryptocurrency dan juga emas batangan, P2P lending juga ada, deposito, luxury watches dan juga saham. Meskipun nyangkut sekarang, semua hampir nyangkut. Untuk properti saya tidak prefer karena I consider that as an illiquid assets. Jadi bisa malah memberikan liabilities, especially in this pandemic. Kayak jualan nggak laku-laku, tapi kita harus bayar PPh, pajak, PBB, dan lain-lain. Dan juga semua aset yang saya invest ini cenderung liquid assets, yang mana bila kita butuh dana sewaktu-waktu, we can immediately sell it, and it will become money as soon as you sell it. Gitu. Berbeda dengan properti, kalau kamu mau jual, kamu harus nunggu sekian lama. But tiap orang punya preference sendiri-sendiri. Jadi menurut saya investasi itu sebaiknya dimulai sedini mungkin. Jujur saya sendiri baru mengenal dunia investasi saat berusia 20 tahun di 2017. Yang mana itu adalah kripto. Dan itu merupakan salah satu penyesalan saya kenapa saya tidak belajar dan explore lebih dalam mengenai investasi dari dulu. Like even anak-anak SMA zaman sekarang sudah banyak yang dapat head start karena efek of social media ini.
banyak dari anak-anak SMA sekarang sudah mulai investasi, yang mana saya iri dengan mereka. Mereka sudah bisa invest sejak usia dini. Sedangkan saya baru mengenal itu ya di usia 20 itu, karena zaman dulu sosial media belum serba booming gitu. Jadi saya sebelumnya kan cuma mengenal media invest berupa deposito dan nabung di bank seperti yang diajarkan orang tua saya. Jadi karena sebatas deposito saja, uang saya nggak bisa grow exponentially, ya cuma grow-nya dikit demi dikit. Jadi menurut saya waktu yang paling tepat untuk mulai investasi itu di saat saya mulai bisnis usia 14 tahun, jika saat itu saya sudah mengenal dunia investment. Waktu yang paling kedua tepat adalah saat ini. Menurut saya tidak ada kata terlambat dalam memulai investasi. Tips investasi menurut saya bisa dimulai dari hanya sekedar menyisihkan uang jajan atau uang side business atau side hustle yang kalian lakukan saat kuliah. Menurut saya kita perlu membuat perencanaan karir sejak dini. Jadi saat kita di bangku kuliah, kita sambil merencanakan karir, itu sangat penting. Jadi kita bisa dibilang bisa mencuri start atau have a head start compared to others. Jadi di saat kamu lulus, nanti kamu nggak perlu bingung harus kerja di mana, karena career path-nya sudah ditentukan sejak awal. Nah, untuk investasi, untuk para Petranesian, saran saya sih itu based on your profil risiko atau risk profile kalian. Kalau kalian orangnya konservatif, ya deposito, emas, reksadana, atau P2P lending is the thing for you. Kalau kalian moderat, mungkin kalian bisa coba saham atau reksadana saham. Tapi kalau agresif, mungkin you can try cryptocurrency market like that. Oke, jadi tergantung profil masing-masing investor ya. Kalau orangnya kayak really high, kayak mau benar-benar menghindari yang namanya risk, so high risk avoidance, mending investasinya yang kayak deposito, jadi taruh di bank aja, aman-aman aja ya. Tapi kalau mau yang mungkin toleransi resikonya lebih tinggi, ke cryptocurrency atau saham mungkin ya. Iya betul. Namun ya semua tergantung umur juga, Miss. Biasanya kalau yang usia muda itu cenderung risk taker. Jadi kita masih bisa habiskan jatah gagal kita. Kita harus berani mencoba gitu. Kalau udah tua, udah settle ya. Kalau udah settle itu mending yang aman-aman aja gitu. Kalau nanti udah tua masuknya ke kripto, nanti kena volatilnya gini, nanti bisa sakit jantung nanti. Benar-benar banyak. Kalau sudah berkeluarga banyak harus dipertimbangkan ya. Kalau masih muda seperti Steven mungkin kehilangan miliaran kayak tadi bilang, ya nggak apa-apa lah, rugi diri sendiri kan. Soalnya belum punya momongan. Kalau misalnya sudah tua terus setelah itu cryptocurrency-nya anjlok, hilang tuh, anak nggak sekolah, keluarga nggak makan ya. Oke, benar sekali itu. Jadi ya oke, yang konservatif mungkin ya yang penting mungkin selalu menyisihkan dana untuk investasi ya. Jadi jangan langsung dihabiskan semua ya. Ya, menurut saya sih prinsip yang paling aman dan simple ya kalau di dunia investasi itu dollar cost averaging. Itu udah paling simple dan paling enak, nggak mikir. Saya jujur waktu invest di kripto bulan Agustus 2020 itu saya lihat, wah ini BTC bisa kembali minim ke all time high-nya. Waktu itu di 100 juta, mungkin bisa kembali ke 300 juta. Nah itu saya pakai sistem dollar cost. Jadi tiap bulan saya beli nggak lihat harganya, udah beli gitu. Nah akhirnya panen. Oh akhirnya panen, untuk panen ya. Kalau nggak panen bisa gawat itu. Oke. Wow, menarik nih. Jadi ikutan belajar investasi juga. Mungkin saya harus mulai belajar investasi. Tapi mungkin yang nggak agresif ya, yang konservatif aja kelihatannya saya. Oke, tadi kita udah bahas investasi nih, tips-tips investasi ya. Yang bisa saya simpulkan, ke investasi harus tetap dilakukan secepat mungkin ya. Mungkin kayak sekarang seperti kata Steven. Nah, sekarang kita bahas bisnis nih. Apakah Steven ada saran untuk istilahnya mungkin calon wisudawan atau mahasiswa atau Petranesian yang akan segera lulus, atau anak-anak muda yang istilahnya ingin meniti karir, ingin memiliki bisnis? Apakah ada tips-tips mungkin untuk pebisnis muda ini? Menurut saya sih tipsnya untuk Petranesian, kalian harus semangat terus dan jangan takut gagal.
dan habiskan jatah gagalmu di usia muda, supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Menurut saya peluang selalu ada, dan di masa COVID ini di mana semua orang terpuruk dan berpikir bahwa nggak ada opportunity yang bisa dikerjakan, saya justru percaya dengan kata krisis dalam bahasa Chinese, yang mana diartikan sebagai weiji, which means that in every crisis there is an opportunity. And we as an entrepreneur, we must able to see the opportunity and seize it as soon as possible. Dan juga jangan ditunda-tunda. Jadi untuk anak-anak yang masih kuliah dan juga Petranesian lain, mungkin it is better like di luar jam kuliah kalian juga menyempatkan waktu untuk belajar tentang hal-hal baru, entah itu dari seminar atau dari book atau digital courses yang membahas tentang digital marketing atau YouTube AdSense, Google Ads, dan lain-lain yang mana tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Oke. Wah, terima kasih banyak nih Stephen diskusinya hari ini. Saya juga belajar banyak nih investasi, berbisnis, bagaimana managing waktu. Mungkin saya akan simpulkan sedikit ya diskusi kita kali ini sebelum menutup mungkin sesi ini. Untuk berbisnis, seperti kata Stephen, jangan takut gagal. Karena kita percaya bahwa di balik setiap kegagalan pasti ada kesempatan. Dan kita harus melihat itu kesempatan itu untuk terus berkembang, untuk terus belajar, dan akhirnya bisa terus bertumbuh dan memperbaiki kesalahan yang ada di masa lalu. Terus selalu belajar tidak terbatas di dunia perkuliahan, tapi selalu sekarang banyak channel ya, YouTube ya, kita internet, kita bisa terus belajar, seminar, workshop. Jadi kembangkan selalu ilmu kalian supaya kita juga dapat selalu bertumbuh. Dan untuk yang tertarik di dunia investasi, berinvestasilah segera mungkin. Selalu sesimpel mungkin menyisihkan uang jajan, hanya ya deposit, atau jika kalian tertarik untuk saham atau cryptocurrency, setidaknya mulailah berinvestasi. Tapi jangan investasi sembarangan juga ya Stephen ya, harus ada analisanya, jangan ikut-ikutan itu katanya Stephen. Nanti kalau ikut-ikutan ya mungkin akan gagal. Nah, saya juga ada satu pertanyaan terakhir nih, saya lupa tadi tanya. Stephen katanya mau ambil S2 kan, ini nanti Desember ya di NUS tadi bilangnya ya. Iya betul, Miss. Iya, nah udah punya bisnis 3, udah ada family business, terus nanti mau buka bisnis lagi. Kelihatannya semua sudah bagus nih kan. Ilmu apa lagi nih yang Stephen cari sampai harus kuliah S2 di Singapura, di NUS, terus meninggalkan semua bisnisnya di Indonesia nih? Jadi dalam hal ini saya sendiri belajar dari Steve Jobs, yang mana former CEO of Apple, yang berkata, stay hungry, stay foolish. Artinya teruslah lapar dan teruslah merasa bodoh. Dengan itu Anda akan selalu berkembang. Berbeda jika Anda merasa sudah berada di atas orang lain, maka Anda akan berhenti belajar karena sudah merasa puas. Jadi kosongkan gelasmu dan jangan pernah meremehkan orang lain. Like who knows, you can learn something from them. Karena as the second generation of my family business, I plan to expand my business globally, especially in Asia. Like my parents already entrusted this business to me and passed the baton on to me. Jadi itu sudah my full responsibility to expand this business and make this business last for many generation in the future. Jadi setelah bekerja di family business ini selama 2 tahun, I realized that I am lacking the leadership skills, as some of my employees still relying on my parents as the decision makers. Jadi it is completely different from my own business that I established from zero, Miss. Karena most of the employees know me as the founder and not the son of the founder, atau second generation you may say. In the family business, decision making prosesnya itu completely different. Jadi I need to ensure that I have enough leadership quality that are needed to grow and scale my business globally. Jadi dan juga saya believe by joining this major in National University of Singapore, aku juga bisa broaden my network with other Asia business leader dan juga enhance my leadership skill. Like I found that many of the NUS alumni itu notable Asian business leader like Mr. Adamku and Mr. Datuk Tahir. Dan jadi I believe that NUS is the perfect place for me to build my network and leadership skills. Oke. Jadi ambil leadership ya, majornya di NUS nanti.
terus belajar ya, stay hungry seperti kata Stephen tadi, terus belajar supaya ya kita dapat terus berkembang. I think I totally agree that in life you need to always learn and never stop learning. Itu kita kayak nggak akan pernah bisa itu namanya berhenti belajar, kan akan selalu ada ilmu-ilmu baru yang terus berkembang yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Benar, meski kita yang lebih tua, kita juga bisa belajar dengan generasi yang lebih muda. Jadi kebanyakan orang tua sekarang ini menutup generasi yang old generation, kebanyakan menutup diri dan meremehkan. Jadi mereka merasa gelas mereka sudah penuh dan udah full of wisdom, dan mereka tidak mau belajar ke yang lebih muda. Namun menurut saya itu salah, karena justru anak-anak muda itu lebih terekspos ke teknologi dan mereka pengetahuannya lebih advance dibanding kita yang udah termasuk older generation. Setuju banget. Kayak diskusi kali ini saya belajar banget juga dari Stephen. Jadi always be open minded guys, like keep learning, keep listening. I think that's the one of the most important character that we need to always have. Okay, I think that's all for sesi podcast kali ini. Stephen, terima kasih sekali lagi udah menyediakan waktunya hari ini. Semoga semua bisnisnya mungkin kedepannya akan banyak bisnis lainnya lagi kalau ada opportunity in the market. Sukses juga untuk sekolah S2-nya. Semoga when you come back you will be a great leader, but I believe you will be. Okay, so sukses juga untuk sekolah S2-nya. Segala rencana kedepannya semuanya saya harap jalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas insight dan sharing-sharingnya. Saya yakin Petranesian belajar banyak dari pengalaman Stephen dan semoga mereka juga bisa meniti karir dan membangun bisnis yang baik di kemudian hari. Terima kasih banyak Stephen. Thank you, Miss. Okay. Petranesian, I think demikian sesi podcast Petra Business Insight kali ini bersama dengan Stephen Anderson. Jangan lupa untuk terus akses Petra Business Insight melalui YouTube channel Universitas Kristen Petra, follow Instagram UK Petra @UK_Petra, dan juga Spotify Petra Business Insight. Salam Petranesian, Tuhan memberkati. Terima kasih.